Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Dwi Astuti, NIM 16510050 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian saya yang berjudul Pembelajaran Online dalam Menganalisis Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa pada materi trigonometri di SMK Negeri kelas 10 pada masa pandemi COVID-19. Penelitian yang saya lakukan dilatar belakangi oleh 4 hal. Yang pertama, adanya pembelajaran online. Yang kedua, pentingnya materi trigonometri. Yang ketiga, miskonsepsi atau kesalahan menangkap atau memahami konsep trigonometri. Dan yang keempat, soal berbentuk soal cerita atau pemecahan masalah. Di sini terdapat pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana skenario dan implementasi pembelajaran online materi trigonometri pada siswa SMK kelas 10? Yang kedua, bagaimana respon siswa dan guru SMK Negeri kelas 10 terhadap pembelajaran online materi trigonometri? Yang ketiga, bagaimana hasil analisis kemampuan pemecahan masalah siswa SMK kelas 10 pada materi trigonometri? Yang keempat, apa saja kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa SMK Negeri kelas 10 dalam mengerjakan soal-soal tes trigonometri dengan menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah? Dan yang terakhir, apa saja kendala yang dihadapi guru pada saat mengimplementasikan pembelajaran online pada materi trigonometri? Di sini terdapat pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana skenario dan implementasi pembelajaran online materi trigonometri pada siswa SMK kelas 10? Yang kedua, bagaimana respon siswa dan guru SMK Negeri kelas 10 terhadap pembelajaran online materi trigonometri? Yang ketiga, bagaimana hasil analisis kemampuan pemecahan masalah siswa SMK kelas 10 pada materi trigonometri? Yang keempat, apa saja kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa SMK Negeri kelas 10 dalam mengerjakan soal-soal tes trigonometri dengan menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah? Dan yang terakhir, apa saja kendala yang dihadapi guru pada saat mengimplementasikan pembelajaran online pada materi trigonometri? Selanjutnya terdapat tujuan penelitian. Yang pertama, menelaah skenario dan implementasi pembelajaran online materi trigonometri pada siswa SMK Negeri kelas 10. Yang kedua, menelaah respon siswa dan guru SMK Negeri kelas 10 terhadap pembelajaran online materi trigonometri. Yang ketiga, menelaah hasil analisis kemampuan pemecahan masalah siswa SMK Negeri kelas 10 pada materi trigonometri. Yang keempat, menelaah kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa SMK Negeri kelas 10 dalam mengerjakan soal-soal tes trigonometri menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah. Dan yang kelima, menelaah kendala-kendala yang dihadapi guru pada saat mengimplementasikan pembelajaran online pada materi trigonometri. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu jenis penelitiannya berupa deskriptif kualitatif. Prosedur penelitian ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap persiapan, tahap perencanaan, dan evaluasi. Subjek penelitian saya yaitu kelas 10 FPLB SMK Negeri 2 Cimahi sebanyak 16 orang. Alat pengumpulan data yang saya gunakan yaitu instrumen tes dan non-tes, di mana instrumen tes berupa soal tes trigonometri, dan yang non-tes berupa angket dan lembar wawancara. Pengolahan data yang saya gunakan yaitu menggunakan Microsoft Excel. Hasil dan pembahasan dari penelitian yang saya lakukan ada 4, yaitu yang pertama, skenario dan implementasi pembelajaran.
Yang kedua, respon guru dan siswa terhadap pembelajaran online dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan siswa dalam mengerjakan soal-soal tes. Dan yang keempat, kendala-kendala yang dihadapi guru pada implementasi pembelajaran online. Berikut adalah pembahasan dari skenario dan implementasi pembelajaran, di mana skenario pembelajaran online dilakukan melalui media WhatsApp dan Google Form, sedangkan untuk implementasi pembelajarannya dilakukan dengan menerapkan pendekatan pemecahan masalah. Dan dari hasil wawancara guru, pembelajaran online pada materi trigonometri dengan menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah dapat digunakan sebagai solusi yang cukup efektif pada masa pandemi COVID-19. Di sini terdapat skenario pembelajaran online di mana dibuat 6 pertemuan, di mana pertemuan pertama guru memberikan video materi trigonometri melalui WhatsApp, kemudian video tersebut diunduh oleh siswa dan ditonton terlebih dahulu untuk dipahami. Kemudian yang kedua, pada pertemuan yang kedua, guru menjelaskan materi trigonometri melalui grup WhatsApp atau Zoom, sekaligus membuka sesi diskusi bersama siswa jika ada permasalahan yang masih belum dipahami oleh siswa. Yang ketiga, di pertemuan ini guru memberikan tugas untuk merangkum materi yang sudah dipelajari dan mencari materi dari sumber lain seperti pada buku paket, YouTube maupun internet untuk memperluas pengetahuan siswa terhadap materi trigonometri. Kemudian di pertemuan 4 dan 5, pembelajaran diarahkan untuk menyimak konten edukasi secara nasional yang disiarkan oleh TVRI. Dan pada pertemuan terakhir, guru memberikan tes akhir yang telah disediakan di Google Form. Pada implementasi pembelajaran, di sini menerapkan langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama yaitu tahap memahami masalah, di mana guru memberikan materi trigonometri terlebih dahulu berupa video pembelajaran dari YouTube melalui WhatsApp group. Kemudian guru memberikan penjelasan dalam bentuk diskusi dengan seluruh siswa. Setelah itu, guru memberikan latihan soal untuk siswa sebanyak 6 soal. Kemudian, tahap yang kedua yaitu membuat rencana penyelesaian. Guru memberikan petunjuk pengerjaan latihan soal kepada siswa untuk menuliskan hal-hal yang diketahui dan hal-hal yang ditanyakan dari setiap butir soal. Kemudian, tahap yang ketiga yaitu melaksanakan rencana penyelesaian, di mana siswa diberikan ruang dan kesempatan untuk mencoba menyelesaikan soal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan tahap yang keempat yaitu memeriksa ulang jawaban yang diperoleh. Guru meminta siswa untuk memeriksa kebenaran dari hasil pengerjaan soal materi trigonometri. Guru kemudian mengkonfirmasi langkah penyelesaian soal latihan yang dikerjakan oleh siswa tersebut, apakah sudah benar atau belum. Serta guru menuntun siswa sampai menemukan hasil dari soal latihan trigonometri tersebut. Untuk hasil dan pembahasan yang kedua yaitu mengenai respon guru dan siswa terhadap pembelajaran online dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah, di mana hasil yang didapat yaitu respon guru terhadap pembelajaran online dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah sudah baik. Kemudian, respon dari siswa terhadap pembelajaran diukur menggunakan angket respon siswa, di mana hasil respon siswa secara keseluruhan mendapatkan respon yang baik. Dan untuk pembahasannya, respon guru dalam pembelajaran online sudah baik. Hanya saja, kesulitan terdapat pada persiapan bahan ajar dan strategi yang dapat digunakan untuk membantu proses pembelajaran online.
Dan untuk respon siswa dalam pembelajaran online sudah baik, hanya saja kesulitan terdapat pada saat proses mencerna isi materi pembelajaran karena keterbatasan ruang dan juga internet. Berikut merupakan hasil angket respon siswa terhadap pembelajaran, di mana indikatornya ada 3. Yang pertama pembelajaran online, yang kedua materi trigonometri, dan yang ketiga media pembelajaran. Dari 15 pertanyaan di angket respon siswa, didapat rata-rata skor untuk pembelajaran online yaitu 2,75 dengan persentase 64,58% dan kriteria baik. Dan yang kedua, pada materi trigonometri rata-rata skornya 3,27, di mana persentase yang dihasilkan 76,82%, di mana kriterianya sangat baik. Dan yang terakhir, media pembelajaran yang digunakan rata-rata skor pada hasil angket respon siswa terhadap pembelajaran yaitu 3,04, di mana persentase yang dihasilkan yaitu 70,83% dan berkriteria baik. Jadi kesimpulannya, dari 15 pertanyaan dari lembar angket respon siswa terhadap pembelajaran mendapatkan rata-rata skor 3,02 dan persentase 70,74% dan berkriteria baik. Pada saat siswa mengerjakan soal-soal tes, terdapat kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Dari hasil yang didapat, ternyata nomor 1 dan 2 yang merupakan bentuk soal C2 pada tes akhir pembelajaran memperoleh hasil yang baik, karena untuk soal C2 rata-rata hasil siswa 7,5 dari skor maksimum 10. Untuk soal C3 dan C5 memperoleh hasil yang sangat kurang, karena untuk soal C3 dan C5 rata-rata hasil siswa itu 0 dari skor maksimal 20. Untuk soal C4 dan C6 memperoleh hasil yang sangat baik, karena untuk soal C4 rata-rata hasil siswa adalah 18,75 dari skor maksimal 20, dan untuk soal C6 rata-rata hasil siswa adalah 16,25 dari skor maksimal 20. Pembahasannya, secara keseluruhan, kesulitan siswa yang terjadi karena 3 hal, yaitu kesalahan secara konseptual, kesalahan secara strategi atau langkah-langkah, dan kesalahan dalam perhitungan. Nah, kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal-soal tes pada materi trigonometri dengan pendekatan pemecahan masalah disajikan dalam tabel berikut, di mana indikator soalnya ada 6. Dan soal yang paling sulit menurut siswa yaitu terdapat pada soal nomor 3 dan nomor 5, di mana indikator soalnya itu menentukan nilai perbandingan trigonometri dengan menggunakan konsep sinus, dan yang indikator soal nomor 5 yaitu memproyeksikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri. Berikut saya sampaikan dan saya jelaskan apa saja kesalahan-kesalahan siswa yang dalam menyelesaikan soal tes. Yang pertama, kesalahan konseptual ini terdapat pada soal nomor 3, di mana soalnya itu lantai pada ruang serbaguna sekolah berbentuk persegi dengan panjang diagonal sisi 10 meter. Berapakah luas lantai ruangan tersebut? Nah, di sini siswa mengira bahwa diagonal
diagonal sisi dari lantai ruang baguna tersebut merupakan sisi. Jadi diagonal sisi dianggap sebagai sisi dari lantai tersebut, sehingga mengakibatkan kesalahan konsep dan juga kesalahan perhitungan, di mana para siswa langsung mencari luas lantai ruangan tersebut dengan memasukkan panjang diagonal sisi ke dalam rumus luas lantai ruangan. Jadi di sini mendapat perhitungan dan hasilnya juga salah. Kesalahan selanjutnya yaitu kesalahan strategi penyelesaian, di mana terdapat pada soal nomor 5. Soalnya yaitu 2 buah pohon tumbuh berdekatan di suatu taman dengan jarak 4 akar 3 meter. Pohon yang paling besar tingginya sebesar 5,6 meter dan selisih tinggi kedua pohon tersebut adalah 4 meter. Jika terdapat seorang anak yang tingginya sama seperti pohon kecil dan berdiri di dekat pohon kecil sedang memandangi pohon besar, buktikanlah bahwa sudut pandang anak terhadap pohon besar itu adalah 30 derajat. Nah, di sini siswa sudah mampu menuliskan apa saja yang diketahui dan ditanyakan. Tapi pada saat mereka membuat rencana atau melaksanakan strategi penyelesaiannya itu mengalami kesalahan. Jadi pada saat memasukkan rumus untuk membuktikan bahwa sudut pandang anak terhadap pohon besar itu adalah 30 derajat, mereka menggunakan rumus kosinus. Padahal seharusnya mereka mengerjakan dengan rumus sinus, karena di sini merupakan soal yang membutuhkan strategi penyelesaian dengan aturan sinus. Hasil dan pembahasan selanjutnya yaitu kendala-kendala yang dihadapi guru pada implementasi pembelajaran online, di mana hasil yang didapat, kendala yang dihadapi guru saat pembelajaran online dengan pendekatan pemecahan masalah yaitu dalam penyampaian materi yang dirasa tidak dapat tersampaikan dengan baik. Pembahasannya, pembelajaran online membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan, merevisi, dan berinteraksi dengan siswa daripada di kelas tatap muka yang biasa dia lakukan di sekolah. Karena itu sulit untuk memastikan prestasi siswa hanya dengan menggunakan media teknologi saja, dan memastikan apakah siswa paham dalam memahami materi trigonometri atau tidak. Jadi, kesimpulan dari hasil penelitian yang saya lakukan yaitu yang pertama, dan implementasi pembelajaran online pada materi trigonometri yang telah dilakukan oleh guru pada 6 pertemuan telah dilaksanakan dengan baik. Terlihat dari hasil pengerjaan soal trigonometri siswa SMK kelas 10 yang dinilai cukup baik dalam menerapkan langkah-langkah pemecahan masalah pada saat menjawab soal. Yang kedua, respon guru dan siswa terhadap pembelajaran online pada materi trigonometri, peneliti mendapatkan hasil yang baik. Yang ketiga, hasil analisis kemampuan pemecahan masalah pada materi trigonometri, peneliti mendapat hasil yang cukup baik. Yang keempat, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal materi trigonometri terdapat pada indikator nomor 3 dan 5. Ketika siswa dihadapkan pada soal menentukan nilai perbandingan trigonometri dengan menggunakan konsep sinus dan memproyeksikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri. Dan yang kelima, kendala-kendala yang dihadapi guru saat implementasi pembelajaran online pada materi trigonometri adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai
untuk dilakukannya pembelajaran online, sehingga tidak maksimal dalam menyampaikan materi juga konsep yang diterima oleh siswa. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.